kembali dengan kami dalam rangkuman pelajaran sekolah sahabat terbaik, dan saat ini kita sudah tiba di pelajaran yang ketiga. Pada pelajaran yang ketiga ini kita akan membahas satu pelajaran yang sangat penting dari pelajaran sekolah sahabat, yaitu mengenai pandangan Yesus dan para rasul terhadap Alkitab. Bila mana kita sudah mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran pertama dan kedua, kita sudah diperkenalkan tentang bagaimana sumber daripada Alkitab dan bagaimana kita memahami Alkitab. Maka pada saat ini kita akan melihat bagaimana otoritas ataupun wewenang Alkitab dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen. Dan kita akan bisa melihat dari apa yang telah disampaikan oleh Yesus dan para nabi. Dan sebelumnya kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak di surga, Engkau sudah menolong kami. Kami mau menyapa para pendengar lewat ringkasan pelajaran sekolah sahabat untuk pelajaran yang ketiga kiranya Engkau bersama dengan kami. Urapi kami dengan Roh semua dosa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Para pemirsa dan pendengar pada saat ini, sebagai ayat hafalan daripada pelajaran kita satu minggu ini tertulis dalam Matius 4 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Para pemirsa, bahwa bila mana kita melihat bagaimana pandangan akan kebanyakan orang tentang wewenang Alkitab di zaman kita sekarang ini, maka sangat disayangkan bahwa manusia sepertinya mulai meragukan akan wewenang Alkitab dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ini bisa kita lihat dari kebanyakan orang yang sekarang mulai tidak mempercayai, walaupun mungkin hanya sebagian kecil, tidak mempercayai lagi bahwa Alkitab ini adalah merupakan firman Allah. Banyak orang menganggap bahwa Alkitab ini hanya sebagai gagasan atau ide yang ditulis dalam suasana kehidupan pada zaman dahulu kala yang tidak mungkin mengetahui apa yang terjadi di masa yang akan datang. Sehingga ada orang mengatakan bahwa Alkitab ini adalah Alkitab yang sudah ketinggalan zaman. Nah, ini sebagian pendapat dari bagian interpretasi modern. Namun kalau kita kembali ke zaman reformasi, bahwa di zaman reformasi ada satu himbauan yang selalu mengajak kita, yaitu back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Dan ini juga dikuatkan oleh Martin Luther, sehingga kita mengenal salah satu sebutan dalam bahasa Latin pada waktu itu adalah sola scriptura, yaitu hanya Alkitab saja, hanya firman Tuhan saja. Saya pikir apa yang disampaikan oleh zaman reformasi dan juga yang disampaikan oleh Martin Luther untuk zaman kita sekarang ini sangat beralasan. Oleh karena banyak orang sekarang ini yang mulai meragukan akan firman Allah yaitu Alkitab, sehingga sekarang kita mau diajak kembali kepada Alkitab, bahwa Alkitab firman Allah yang kita punya ini adalah merupakan sumbernya datangnya dari Allah. Pada pelajaran kita satu minggu ini kita akan melihat bagaimana pandangan Yesus dan juga para rasul tentang wewenang Alkitab dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dalam pelajaran kita hari ini, bila mana kita melihat yaitu satu peristiwa pada waktu Yesus dicobai. Tentu dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 kita semua sama
bagaimana Yesus dicobai oleh iblis setelah dia berpuasa selama 40 hari. Tentu dari puasa yang dilakukan oleh Yesus kita bisa melihat bahwa dalam tulisan Tuhan menuliskan bagaimana keadaan fisik dan tubuh daripada Yesus yang sangat lemah. Oleh karena dia berusaha mengadakan puasa. Dan bagi setan ini adalah satu kesempatan yang baik untuk digunakan bagaimana menjatuhkan daripada kuasa karahan yang dimiliki oleh Yesus. Itu sebabnya ketika Yesus berada di padang gurun, setan tahu ada di sana, sehingga dia mengadakan yang namanya pencobaan. Lalu kita melihat pada waktu percobaan ada 3 kali kurang lebih Yesus dicobai. Yang pertama, Yesus dicobai dengan masalah selera, tetapi dia mengatakan ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Lalu yang kedua kali, ketika ia juga dicobai dengan kerajaan dunia dan kemuliaannya, Yesus juga menjawab, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allah dan hanya kepada saja engkau berbakti. Dan yang terakhir pada pencobaan yang ketiga, Yesus juga mengatakan ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Dalam ketiga pencobaan yang dilakukan kepada Yesus, bila mana kita coba sedikit lebih jauh, maka ada satu pernyataan yang Yesus selalu sebutkan, yaitu kata ada tertulis. Artinya bahwa Yesus sangat mengerti, sangat tahu, bahkan dia meninggikan akan firman Tuhan. Bahkan untuk menang melawan pencobaan, tipu daya, tipu muslihat setan, Yesus menggunakan firman Allah sebagai senjata. Dan hanya Alkitab saja yang memberikan kemenangan kepada Yesus. Dan Yesus mendasarkan kepercayaannya kepada firman Tuhan. Itu sebabnya dia selalu berkata ada tertulis. Inilah metode yang digunakan oleh Yesus untuk mempertahankan imannya dari pencobaan, yaitu menggunakan Alkitab dan hanya Alkitab saja sebagai jawaban. Bukan gagasan, bukan ide, bukan opini, bukan pendapat, tetapi hanya Alkitab. Saudaraku, kita tidak memerlukan satu argumen yang rumit dan berbelit-belit untuk menjawab setiap pertanyaan yang datang kepada kita. Tetapi yang kita butuhkan adalah sebuah kepercayaan kepada firman Tuhan yang dapat meyakinkan kita bahwa sesungguhnya firman Tuhan itu adalah firman Allah yang memiliki kekuatan yang sumbernya datang daripada Tuhan. Dan hanya dengan kuasa daripada Tuhan kita memperoleh kebenaran yang sesungguhnya. Jadi Alkitab memiliki kuasa, memiliki otoritas yang ditinggikan oleh Yesus. Jadi kalau kita ditanya bagaimana pandangan Yesus terhadap Alkitab, Yesus sangat meninggikan akan firman. Lalu bila mana dihubungkan dengan hukum? Di pelajaran Senin, kalau kita membahas apa dikatakan di sana, Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 17 sampai 20. Yesus mengajarkan kepada murid-murid, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyatakan hukum Taurat, tetapi justru sebenarnya dia datang untuk menggenapi. Tidak ada pernah satu pun ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus tidak meninggikan akan hukum. Setiap kali Yesus mengajar, setiap kali Yesus berbicara,
dia selalu menggunakan firman Tuhan. Dia selalu menggunakan hukum. Itu sebabnya dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai 40 bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama. Dan selain itu, hukum yang kedua yaitu kasihilah sesama manusia. Artinya bahwa kalau kita melihat bagaimana pandangan Yesus tentang hukum, Yesus sangat meninggikan bahwa kitab Perjanjian Lama yang menuliskan tentang hukum 10 menunjukkan bagaimana Yesus meninggikan akan hukum, di mana hukum yang pertama sampai keempat mengatur bagaimana seseorang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Lalu hukum yang keenam, hukum yang kelima sampai yang ke-10 mengatur bagaimana hubungan kita antar sesama. Itu sebabnya ketika ia berbicara bahwa tidakkah kamu lihat, tidakkah kamu baca dalam kitab Perjanjian Lama, menunjukkan bahwa Yesus sangat meninggikan akan firman Allah. Yesus sangat akan meninggikan. Dan bukan hanya itu saja. Kalau kita membaca dalam buku Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35, di mana di sana Yesus juga berbicara tentang bagaimana ia menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah dia bangkit. Maka Yesus selalu menunjukkan, inilah perkataanku bahwa semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab-kitab Musa, dalam kitab para nabi dan mazmur harus digenapi. Artinya bahwa bukan hanya soal firman Allah, bukan hanya soal hukum, tetapi Yesus secara keseluruhan sangat meninggikan akan Alkitab sebagai firman Allah. Bahkan kalau kita baca di dalam Lukas pasal 2 ayat 44 dan 45, lebih jauh lagi Yesus berkata bahwa semua yang tertulis tentang aku, baik itu di kitab Musa, baik di kitab Perjanjian Lama maupun di kitab Mazmur, semua itu hanya untuk menggenapi akan apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, maka jika kita melihat bagaimana Yesus meninggikan Alkitab, maka jelas dan pasti Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa Alkitab adalah firman Allah, yang artinya bahwa apa yang dikatakannya, apa yang dikatakan Allah kepadanya, itulah yang dikatakannya kepadanya. Oleh karena firman itu berasal dari Allah. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14 katakan bahwa firman itu telah menjadi manusia, dia di antara kita. Oleh sebab itu, melalui Alkitab, Allah bekerja dalam catatan sejarah firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana asal usul dunia ini, bagaimana sejarah dunia ini. Itu juga sangat ditinggikan oleh Yesus. Kalau kita misalnya melihat ada begitu banyak Yesus menyampaikan firman Tuhan dalam kitab Injil, baik itu Matius, Markus, Lukas, yang seringkali dia mengutip akan kitab Perjanjian Lama. Matius 12 ayat 3 sampai 4 misalnya, tidakkah kamu baca dalam bait suci bahwa Daud masuk ke bait Allah dan memakan roti suci? Bahkan dalam Markus 10 ayat 6 sampai 8, ia juga mengatakan bahwa sejarah awal tentang penciptaan. Dalam Lukas 4 ayat 25 sampai 27, Yesus juga mengutip tentang sejarah di zaman Elisa tentang penyakit kusta.
Bahkan di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 51, ia juga mengutip bagaimana sejarah dari zaman Habel sampai zaman Zakaria. Bahkan di Matius pasal 24 ayat 38, Yesus juga menceritakan, mengutip khotbahnya di sana tentang zaman pada saat sebelum air bah terjadi. Artinya bahwa Yesus sangat konsisten meninggikan akan firman Tuhan. Tempat-tempat peristiwa-peristiwa yang terjadi, apa yang terdapat di dalam Perjanjian Lama merupakan satu catatan sejarah di mana Yesus menunjukkan mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Maliaki, yaitu kitab para nabi, hukum Taurat, zaman sebelum Nuh, zaman penciptaan, zaman bapak-bapak, semuanya menunjukkan bahwa Yesus dengan jelas sangat mengetahui akan sejarah, sangat meninggikan akan Alkitab sebagai firman Tuhan secara keseluruhan, bahwa kalau kita melihat pandangan Yesus, ia sangat meninggikan Alkitab. Oleh sebab itu, sebagai doa-doa Tuhan, ini menjadi satu contoh teladan yang baik. Bagaimana dengan para rasul? Apakah para rasul juga meninggikan Alkitab? Tentu kalau kita melihat di dalam pelajaran sekolah kita, apa yang diajarkan oleh para rasul untuk memahami bagaimana wewenang Alkitab, maka sangat jelas dalam beberapa ayat-ayat yang kita mungkin bisa baca. Ada Kisah 4 ayat 24 sampai 26, ada Kisah 13 ayat 32 sampai 36, ada Roma 9 ayat 17 dan Galatia pasal 3 ayat 8. Di mana dalam kisah-kisah ini kita membaca bahwa Paulus sendiri pun seringkali mengutip peristiwa-peristiwa di dalam Perjanjian Lama untuk menunjukkan bahwa ia juga meninggikan. Dan di catatan-catatan para rasul juga dalam penulisan Perjanjian Baru sering kita memperhatikan, mereka juga sangat memperhatikan akan apa yang ditulis dalam kitab Perjanjian Lama. Ini menunjukkan bahwa Alkitab ini secara keseluruhan memiliki wewenang yang jelas dalam kehidupan kita sebagai orang. Dan semua ini menegaskan bahwa Alkitab dalam Perjanjian Lama adalah fondasi sejarah yang menjadi landasan ajaran para rasul dan juga ajaran Yesus. Artinya apa? Baik Yesus maupun para rasul, landasan ajaran mereka berdasarkan sejarah yang ada di kitab Perjanjian Lama. Oleh sebab itu, maka menjadi tantangan kita juga pada saat ini sebagai umat Tuhan yang hidup di zaman postmodern, yang kalau kita lihat sudah mulai banyak orang yang meragukan akan firman Allah, maka sudah selayaknya kita kembali kepada zaman reformasi, kembali kepada Alkitab. Kita kembali kepada sola scriptura, hanya Alkitab. Artinya bahwa Alkitablah yang berwenang mengatur hidup kita di dalam dunia ini. Bukan gagasan, bukan ide kita, bukan opini kita, tetapi sejarah-sejarah, catatan dalam Alkitab yang dicatat adalah untuk meyakinkan kepada kita bahwa memang Alkitab ini adalah sumbernya, datangnya daripada Tuhan. Apapun yang Yesus katakan, apapun yang para rasul sebutkan, semua landasannya hanya kepada Alkitab. Oleh sebab itu, para pemirsa yang kami kasih, marilah kita juga meninggikan akan Alkitab sebagai landasan iman kita, fondasi iman kita. Dimanapun kita berada, jadikanlah kita memegang otoritas di dalam kita. Karena sebagaimana kutipan Nyenyawai menuliskan, mereka yang menjadi sangat mengenali pada
Allah menyatakan dalam firman-Nya, mencari laki-laki dan perempuan yang bermental kuat, yang bisa menjadi pekerja berdaya guna bersama dengan Yesus Kristus, telah memberikan kepada umatnya firman kebenaran, dan semua orang dipanggil untuk turun ambil bagian memberitahukan kebenaran itu kepada dunia. Tidak ada pengudusan selain kebenaran, yaitu firman. Jadi betapa penting agar kita mengerti firman Allah setiap hari. Jadikan firman Allah sebagai fondasi, sebagai landasan iman, sehingga dengan demikian kita akan selaras dengan firman Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan harapan kita, kiranya Tuhan menolong kita untuk menghidupkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sama-sama. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menolong kami belajar bersama dalam firman. Sementara kami sudah belajar, kiranya ini menguatkan kami agar bagaimana Yesus menunjukkan akan firman-Mu dan juga kepada rasul, kami sebagai anak Tuhan juga boleh menjadikannya landasan iman kami. Berkati kami seluruhnya, berkati para pemirsa. Ampuni dosa kesalahan kami, Bapa dan yang menjadi kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Boleh jadi pada waktu pagi hari, bila kabut gelap ditembus matahari, datanglah Yesus dalam kemuliaannya, hendak jemputkan umatnya. Tuhan, berapa lama lagi kami sorak nanti? Yesus datang, Yesus datang, haleluya, amin. Haleluya, amin. Boleh jadi tengah hari atau petang, atau tengah malam, Yesus akan datang. Seperti matahari Ia akan nyata, hendak jemputkan umatnya. Tuhan, berapa lama lagi kami sorak nanti? Yesus datang, Yesus datang, haleluya, amin. Haleluya, amin. Oh sukacita karena hidup selamanya, tak lagi sakit, mati ataupun susah, masuk ke surga bila datanglah Yesus, hendak jemputkan umatnya. Tuhan, berapa lama lagi kami sorak nanti? Yesus datang, Yesus datang, haleluya, amin. Tuhan, berapa lama lagi kami sorak nanti? Yesus datang, Yesus datang, haleluya, amin.